Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazilatun Nisa Nur Rahmah. Saya mewakili tim 1 dari SD Plus 2 Al Muhajirin Purwakarta. Jalan-jalan ke Cikarang. Mari kita saksikan kisah Sangkuriang. Pada zaman dahulu kala, tinggallah seorang putri bernama Dayang Sumbi yang menikahi seorang anjing penjelmaan dewa yang bernama Situmang. Mereka tinggal di sebuah hutan, dan dari pernikahan mereka lahirlah seorang anak yang diberi nama Sangkuriang. Sangkuriang sangat senang berburu. Pada pagi itu, "Ibu, hari ini aku dan Situmang akan berburu ya. Aku akan carikan hati rusa yang enak untuk ibu," ucap Sangkuriang. Dayang Sumbi pun mengiyakan. Namun di perjalanan Sangkuriang dan Situmang, sampai hari sudah gelap, mereka belum menemukan satupun hewan buruan. Situmang tidak melihat apapun hewan, tetapi tiba-tiba di depan mereka lewatlah seekor rusa yang sangat gemuk. "Ayo Tumang, segera kejar," ucap Sangkuriang. Tetapi Situmang yang mengetahui bahwa itu adalah jelmaan dewa sama sepertinya hanya diam. Sangkuriang marah besar. "Gara-gara kamu Tumang. Maaf, tapi aku sudah berjanji pada ibu. Aku akan bawakan hewan buruan." Sangkuriang pun akhirnya menghabisi nyawa Situmang. Sangkuriang pun pulang ke rumah membawa hati Situmang. Dayang Sumbi pun bertanya, "Sangkuriang, tadi Situmang mana? Bukankah ia bersamamu?" "Maaf Bu, tetapi tadi Situmang tidak mau membantuku, dan aku sudah berjanji kepada ibu untuk membawa hewan buruan. Jadi aku membawa hati Situmang," jawab Sangkuriang. Dayang Sumbi marah besar. Sangkuriang pun jatuh hingga terpingsan. Sangkuriang pun bangun dari pingsannya, tetapi ia tidak menemukan Dayang Sumbi karena Dayang Sumbi sedang berdoa di gua berminta maaf kepada para dewa karena seorang jelmaan dewa telah mati oleh anaknya sendiri. Sangkuriang merasa kecewa karena ia berpikir bahwa ibunya lebih menyayangi anjingnya daripada Sangkuriang sendiri. Sangkuriang pun akhirnya pergi dari rumah. Tahun demi tahun berlalu. Sangkuriang tumbuh menjadi seorang pemuda yang gagah dan tampan. Ia pergi ke sebuah desa dan bertemu dengan seorang gadis cantik jelita bernama Dayang Sumbi. Sangkuriang tidak mengetahui bahwa itu adalah ibunya sendiri. Begitu pula Dayang Sumbi. Mereka pun akhirnya berencana menikah. Mendekati hari pernikahannya, Dayang Sumbi tidak sengaja melihat bekas luka di kepala Sangkuriang. Ia teringat ini mirip seperti luka Sangkuriang, yaitu anaknya sendiri. Saat ditanya, itu adalah luka dari ibunya Sangkuriang. Dayang Sumbi kaget karena dia tahu pasti Sangkuriang adalah anaknya. Namun Sangkuriang sangat keras kepala dan menolak untuk jadi menikah dengan Dayang Sumbi. "Kamu sungguh keras kepala Sangkuriang. Kalau kamu ingin menikahiku, kamu harus membuat sebuah perahu yang sangat besar dalam waktu 1 malam," ucap Dayang Sumbi. Sangkuriang pun akhirnya mengiyakan ucapan Dayang Sumbi. Pada malam hari, Dayang Sumbi yang penasaran melihat pekerjaan Sangkuriang. Dayang Sumbi kaget karena Sangkuriang memiliki banyak jin yang bisa membantunya membuat sebuah perahu besar dalam waktu 1 malam. Dayang Sumbi pun akhirnya menyuruh para wanita di desa untuk memukul lesung dan membakar padi untuk membuat ilusi fajar telah tiba. Para jin pun akhirnya ketakutan mengira fajar telah tiba. Sangkuriang marah besar. "Ini pasti ulah Dayang Sumbi." Sangkuriang pun akhirnya membalikkan perahu besar yang belum ia jadi buat. Dari kisah Sangkuriang ini,
pesan moralnya adalah kita tidak boleh melanggar aturan yang telah ada sejak dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.